Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Emrin Simanulang. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun tujuan saya mengupload video ini tidak lain adalah untuk mempresentasikan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pembimbing saya untuk mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik. Nah, di kesempatan kali ini beliau berpesan dan meminta untuk ujian tengah semester ini kita disuruh meminta untuk dipresentasikan dari topik-topik ataupun pelajaran yang sudah kita terima untuk semester ini. Nah, untuk topik ataupun pelajaran yang sudah kita terima untuk semester ini sampai detik ini kurang lebih ada 4 sampai 5 topik ya. Yang mana dari mulai topik yang pertama yaitu manajemen, pengertian dasar dari manajemen strategi itu sendiri, diikuti dengan proses-prosesnya. Kemudian ada juga unsur-unsur yang ada di manajemen strategi itu sendiri. Kemudian lingkungan eksternalnya dan juga persaingan di era globalisasi saat ini. Nah, yang menarik buat saya yang mau saya bahas di sini adalah untuk bab yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen strategi sendiri. Dan saat ini saya mau sangkut pautkan dengan tujuan pembelajaran tersebut dan dampaknya ataupun implementasi yang bisa kita dapatkan dari manajemen strategi itu apa, seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya. Baik, untuk manajemen strategi itu sendiri, pengertiannya itu sangat luas ya. Yang namanya juga strategi, artinya strategi adalah cara kita mematangkan suatu rencana yang mau kita capai, atau tujuan dari apa yang mau kita capai, seperti itu. Saya ambil contoh bila mana kita mau membuka suatu peluang usaha UMKM, atau mungkin saat kita mau memasarkan sebuah produk dari perusahaan yang saat ini kita dibekerjakan, kita butuh yang namanya strategi market, strategi pemasaran, ataupun strategi untuk membuka suatu usaha dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Nah, manfaat dari pelajaran strategi ini sendiri adalah tidak lain untuk mematangkan rencana kita atau planning kita supaya tujuan yang mau kita capai atau pekerjaan yang mau kita lakukan itu bisa maksimal hasilnya. Nah, karena dengan adanya strategi kita jadi tahu tahap demi tahap atau step by step yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, dengan adanya tahap demi tahap ini, nanti apa yang mau kita lakukan itu jadi teratur dan kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan sangat baik. Manfaatnya sangat luas ya. Selain mematangkan uh, rencana yang mau kita jalankan, strategi ini sendiri juga bertujuan untuk kita menganalisa ini cocok nggak untuk kita kerjakan, atau cara ini cocok nggak untuk kita lakukan, atau untuk mungkin untuk menganalisa juga strategi-strategi apa yang paling cocok untuk era globalisasi saat ini. Yang kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat ekonomi. Ini jelas sekali ya, strategi itu tidak jauh dari ekonomi, yang mana tujuannya dengan adanya strategi kita bisa mampu nih membuka peluang usaha. Saya ambil contoh, mungkin kita bisa mau ada rencana mau membuka peluang usaha untuk membuka kedai kopi contohnya. Seperti saat ini kan sangat marak ya di era anak muda saat ini ya, kita sebutnya anak muda milenial. Nah, saat kita mau mematangkan dan memantapkan rencana mau membuka sebuah usaha UMKM untuk kopi, ada baiknya kita punya strategi yang kuat supaya usaha yang mau kita tekuni tersebut itu mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Jadi dengan adanya strategi, kita mulai dengan perencanaan yang namanya planning, mulai dari budgeting, kemudian kita mencari lokasi yang strategis, kemudian untuk penentuan harganya, untuk penentuan produk ataupun nama dari jenis kopi yang atau UMKM yang mau kita ambil. Itu semua kita perlu pertimbangkan dan rencanakan matang-matang supaya jenis usaha ataupun pekerjaan yang mau kita ambil ini tuh dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memiliki tingkatan untuk maju atau mungkin bertahan di era globalisasi saat ini cukup baik, seperti itu. Karena kan saya ambil contoh banyak jenis UMKM yang saat ini banyak ada yang tiba-tiba viral, tiba-tiba banyak, tapi tiba-tiba langsung redup. Artinya apa? Artinya strategi dari pemasaran produk tersebut itu kurang maksimal karena hanya untuk satu waktu saja. Kemudian setelah itu, setelah orang bosan, produk tersebut langsung hilang di pasaran, seperti itu. Nah, dengan adanya strategi tersebut, saat
usaha tersebut sudah kita berhasil jalankan dengan matangnya strategi agar usaha tersebut tidak langsung lepas, tidak langsung mungkin kita bisa sebutnya bangkrut, kita bisa punya inovasi nih, kreativitas untuk kemudian menghidupkan kembali produk itu sehingga produk itu bisa tetap diterima oleh masyarakat ataupun pasar seperti itu. Kemudian untuk menguraikan berbagai hal yaitu tantangan manajemen strategi. Nah, ini juga sangat bagus ya teman-teman ya. Bila mana kita mempelajari strategi, kita tuh dimatangkan rencananya seperti itu. Jadi apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita usaha yang mau kita kerjakan itu tuh jadi tingkat untuk berhasilnya itu lebih baik dibanding kita lakukan tanpa strategi ataupun rencana yang cukup matang seperti itu. Kemudian strategi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman. Yang pertama mungkin faktor internal dan juga eksternal, yang mana yang tadi saya sebutkan adanya persaingan dan segala macamnya. Nah, dengan kita mempelajari strategi ini sendiri, kita mampu bersaing di era globalisasi saat ini, mampu membuat produk kita ataupun apa yang kita kerjakan ini minimal itu bisa bertahan dengan baik. Tidak seperti saat ini mungkin ada banyak usaha-usaha yang tiba-tiba ada namun tiba-tiba langsung hilang di pasaran karena memang strateginya kurang baik. Mungkin dari strategi pemasaran atau mungkin inovasi produknya seperti apa itu kurang maksimal. Itu bisa kita lihat dengan kita mempelajari strategi. Jadi inti dari pelajaran strategi ini sendiri adalah dengan mematangkan rencana kita, kemudian untuk memperluas kreativitas kita, inovasi kita tentang banyak hal yang mau kita lakukan di masa depan. Dan menurut saya strategi ini sangat berguna untuk kita pelajari karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari strategi. Ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Jadi saya pikir strategi adalah suatu hal ataupun pelajaran yang betul-betul penting untuk kita lakukan. Sekian untuk video ya saya saat ini. Terima kasih banyak untuk Pak Mabrur Taufik yang telah memberikan kita pengarahan yang dengan sabar dan setia memberikan kita topik-topik ataupun tugas dari manajemen ataupun kuliah ini sendiri di tengah pandemi saat ini. Bila mana saya ada salah ucap ataupun apa yang saya sebutkan kurang pas sesuai dengan definisi dari strategi ini sendiri, saya mohon maaf dan mohon dibantu koreksi oleh Bapak Muhammad Mabrur Taufik. Terima kasih banyak. Selamat pagi.